di bulan Agustus dan juga September ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih ada 6 kali pertemuan, cukup panjang memang, dan pertemuan itu kita selenggarakan berbantukan dengan TIK, yaitu ada ketersediaan Learning Management System yang sudah difasilitasi oleh Bebras UPJ. Nah, dari aktivitas tersebut tidak selalunya pertemuan kita selenggarakan secara online, tetapi ada juga aktivitas lain yang kita selenggarakan secara online. Nah, sekali lagi bahwa Gerakan Pandai itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kita untuk menyebarluaskan yang namanya pemahaman berpikir secara komputasi, di mana kegiatan ini diinisiasi oleh Bebras Indonesia, dan UPJ merupakan salah satu biro di bawah Bebras Indonesia yang dipercaya untuk mendampingi para guru. Harapannya nanti setelah pelatihan ini selesai, para guru dapat mempersiapkan anak didiknya untuk bersama kita ikut ke dalam ajang lomba tahunan ya, internasional lingkupnya, yaitu Bebras Challenge yang selalu diselenggarakan di bulan November. Nah, di bulan Oktober ini nanti kita akan mulai mempersiapkan registrasi para siswa dengan target cukup tinggi ya dari Bebras Indonesia. Tahun lalu kita bisa menjaring sampai di angka 400.000 peserta siswa dari seluruh Indonesia, dan tahun ini kita akan menargetkan 1 juta orang siswa yang akan kita libatkan dalam Bebras Challenge atau Olimpiade Bebras yang nanti diselenggarakan di bulan November. Untuk informasi lebih detail terkait dengan Bebras Challenge ini, nanti saya mohon izin setelah kita selesai sesi penutupan ini, seluruh guru akan kita gabungkan dalam satu WhatsApp group. Pak Alex mohon izin sehingga kita cukup satu pintu saja, tidak terpisah lagi antara batch 1 dengan batch 2, tetapi kita terhimpun dalam satu WhatsApp group dari semua guru. Nanti kita akan kirimkan beberapa tutorial bagaimana caranya registrasi siswa, sampai dengan kita memberikan pelatihan singkat kepada siswa untuk mereka bersiap ya dalam kegiatan Olimpiade bulan depan, sampailah nanti di hari H kita mendampingi anak-anak dalam ikut Olimpiade. Nah, kemudian sesuai dengan harapannya Mas Menteri juga, kita pelan-pelan coba mulai berbenah bagaimana caranya. Mungkin belum dalam tahap kurikulum kita mengimplementasikan informatika itu ada, tetapi mungkin kita mulai menyicil dari setiap pertemuan di kelas. Jadi masing-masing guru mata pelajaran, baik itu guru inti maupun itu guru sasaran, sudah mungkin menyertakan studi kasus yang berkaitan dengan pola berpikir komputasi. Bapak Ibu juga boleh menyertakan soal-soal Bebras yang sudah pernah kita bahas. Nanti saya akan berbagi buku panduan Bebras sampai dengan tahun 2019, dan 2020 itu belum rilis karena memang masih digodok dulu sama tim sains untuk bisa diteruskan gitu. Nah, jadi soal-soal itu harapannya bisa diteruskan ke anak-anak, mereka bisa dapat gambaran bagaimana caranya berpikir secara komputasi, bagaimana mereka bisa menyelesaikan setiap tantangan yang ada di soal-soal tersebut. Harapannya dengan berbekal latihan, nanti ketika menghadapi Olimpiade, mereka jadinya lebih siap lagi gitu ya. Mungkin di tahun kemarin dari sekolah Penoah atau dari sekolah penabur belum berkesempatan untuk menjadi yang terbaik, kita upayakan tahun ini bisa menjadi peserta yang terbaik gitu ya untuk anak-anak kita semua. Kemudian saya ringkas lagi bahwa berpikir secara komputasi itu adalah salah satu metode untuk kita menyelesaikan problem. Jadi menyelesaikan masalah gitu ya, dengan cara yang pertama kita menguraikan masalah tersebut dari masalah besar menjadi masalah yang lebih sederhana, kemudian kita cari abstraksinya dengan cara mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian kita literasi untuk mencari penguatan daripada pola-pola yang mirip dengan permasalahan tersebut. Yang terakhir adalah kita susun strateginya atau susun prosesnya. Itu ya, kemarin kita sudah mempelajari itu banyak. Dan untuk mau nanya dulu Bu. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu mau nanya.
kan ini memang akan ada lomba untuk bebas ya Bu ya. Kan Betul. kemudian untuk kita kan tadi mau diberikan bukunya belum ada untuk Mm-mm, contoh-contoh soalnya. mm-mm. Kalau kita itu sebagai guru itu bisa akses soalnya itu di mana ya? Karena kan kalau kemarin kan soalnya cuma sedikit ya, cuma Ya, sebagian. Maksudnya ya, otomatis kan kita akan mempersiapkan anak-anak kita sendiri ya, gitu, maksudnya betul. untuk mempersiapkan lomba bebas. Nah, apakah kita itu punya semacam akses atau apa supaya kita itu bisa lihat soal-soalnya bebas itu seperti apa? Karena kan kalau memang kita tidak punya akses kan otomatis tidak bisa membuka soal-soal yang lalu gitu misalnya contohnya. Iya. Nah, Nah, saya mau nanya untuk aksesnya itu gimana ya Bu Safitri? oke. Terima Kalau kasih. untuk soal, jadi buku yang sifatnya sudah ada langsung penyelesaiannya, Pak Wahyu nanti akan saya share di LMS. Jadi nanti Bapak Hmm. Ibu bisa akses LMS Bebras UPJ untuk mendownload buku-buku yang saya maksud tadi gitu ya. Kemudian untuk buku yang memang belum disebarkan oleh tim sains, misalkan challenge tahun 2019 dan tahun 2020, itu nanti bisa langsung diakses lewat latihan Bebras IPB, Pak Wahyu. Tetapi memang kalau yang 1920 yang lewat latihan Bebras IPB itu tidak ada penyelesaian. Dia hanya memberikan jawaban yang benar dan salah, tetapi tidak ada uraian bagaimana menjelaskan bahwa sebenarnya jawabannya adalah itu. Seperti itu Pak Wahyu. Nanti akan saya sematkan di LMS ya Pak. Ya boleh nanti karena kan kalau latihan bebas BB kan juga kita nggak bisa masuk gitu. Nanti boleh Ya, kalau bisa masukin di LMS kita supaya nanti kita bisa ada sedikit gambaran juga gurunya ada gambaran nanti siswanya mau ikut juga ada sedikit gambaran gitu. ya, Makasih Bu. baik. Sama-sama Pak Wahyu, terima kasih juga. Ya, nanti akan saya sematkan Pak di tambahan di slot setelah pelatihan 6 ya. Nanti ada namanya kumpulan buku Bebras. Nanti akan saya sematkan di sana. Baik, jadi harapannya memang ini terus bisa diestafetkan kepada anak-anak di sekolah gitu ya. Kemudian mungkin di sesi-sesi ekstrakurikulernya mereka bisa latihan-latihan. Ini adalah link-linknya, nanti akan saya sematkan juga linknya. Jadi dari LMS Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian nanti akan langsung diarahkan ke sumber referensi yang dimaksud. Nah, kemudian ini adalah rangkuman dari presentasinya kita. Dari total peserta ya, ini peserta pelatihan SIT yang diikuti baik dari penabur maupun NOA. Untuk yang di grafik, ini ada gambaran batch 1 dan batch 2. Batch 1 itu yang diwakili oleh warna orange, dan batch 2 yang diwakili oleh warna biru muda, dengan jumlahnya masing-masing. Memang di batch 2 ini tidak sebanyak peserta daripada batch 1, tetapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat ya, tetap di batch 2 juga luar biasa pencapaiannya. Untuk pesertanya sendiri secara total di batch 2 ini dari penabur SD ada 20 orang, SMP ada 17 orang. Kebetulan kemarin SD dimentori oleh saya sendiri sejumlah 20 orang dari penabur dan 3 orang dari NOA. Sementara untuk jenjang SMP dimentori oleh Bapak Yohanes Siregar sejumlah 17 orang gitu ya. Kemudian kami juga memberikan apresiasi nih kepada peserta batch 1 yang memberikan sharing kepada peserta batch 2 dengan data yang kami peroleh sementara. Batch 1 dari jenjang SD ada 10 orang yang terlibat yang ikut memberikan estafet pemahaman Siti kepada peserta batch 2, dan ada 5 orang dari jenjang SMP yang juga meneruskan estafet pemahaman Sitinya kepada peserta batch 2. Kemudian kami dari Biro Bebras UPJ mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sekolah BPK Penabur, para guru, dan juga sekolah dan juga para guru dari sekolah NOA atas kontribusi yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan, atas kesempatan yang diberikan kepada Biro Bebras UPJ sehingga bisa mendampingi Bapak Ibu dalam memahami atau mengikuti pelatihan gerakan pandai ini. Dan dari kami UPJ memberikan apresiasi untuk peserta dalam 6 wujud gitu ya, dalam 6 bentuk apresiasi. Yang pertama adalah sertifikat peserta, ada sertifikat pelatihan 32 JP, seragam pelatihan, bantuan kuota, reward, dan juga reward plus. Sertifikat peserta diberikan pada umumnya seluruh peserta dapat gitu ya sertifikat peserta meskipun hanya hadir kurang dari jumlah minimum aktivitas. Kalau di batch yang kedua ini cukup banyak aktivitas yang diikuti oleh Bapak Ibu.
Secara jumlah ada 17 aktivitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu selesaikan gitu ya. Untuk di bawah dari 9 kali penyelesaian aktivitas, itu kami berikan apresiasi berupa sertifikat peserta. Sementara untuk yang jumlah penyelesaian aktivitasnya itu di atas atau sama dengan 9 sampai dengan ke-17 itu akan diberikan sertifikat pelatihan 32 JP. Jadi maksud daripada penyelesaian aktivitas ini tidak dihitung dari presensi saja Bapak Ibu, tapi saya hitung berdasarkan jumlah aktivitas. Contoh di pelatihan sesi pertama itu ada yang namanya kegiatan pretest, ada yang namanya pengumpulan RPP, ada yang namanya pengumpulan soal siswa, ada yang namanya pengumpulan sharing session gitu ya. Kemudian ada yang memberikan respon di forum diskusi, itu semua kita hitung. Sehingga dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6, terkumpullah ada 17 aktivitas yang Bapak Ibu mungkin tidak sadar sudah mengerjakannya, dan kami sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk peserta yang mampu menyelesaikan itu secara maksimal. Gitu. Jadi sertifikat peserta bedanya dengan sertifikat 32 JP adalah dari jumlah penyelesaian aktivitas. Kenapa ini dibedakan? Karena kami ingin memberikan apresiasi sekali lagi kepada peserta, jadi tidak semua peserta yang di batch 2 ini sifatnya diberikan sertifikat pelatihan 32 JP. Sama, di batch 1 juga seperti itu, bahwa peserta yang penyelesaian aktivitasnya jauh daripada targetnya kami, itu kami hanya memberikan sertifikat peserta saja, gitu ya. Dan untuk seluruh peserta kami berikan seragam, nanti kami akan kirimkan sesuai dengan alamat yang Bapak Ibu daftarkan pada data peserta. Data peserta itu ada di bagian paling atas sebelum pelatihan 1, itu ada link yang saya sematkan di sana. Kalau misalkan lupa kemarin isinya apa, tidak apa-apa, silakan diisi kembali saja. Pastikan ukuran, alamat itu sesuai dengan datanya Bapak Ibu. Kemudian untuk peserta kami juga berikan bantuan kuota gitu ya. Untuk bantuan kuota ini diberikan kepada seluruh peserta, tetapi mungkin ada nominal yang tidak sama. Jadi kalau misalkan nanti peserta 1 bilang kok nominal saya segini, kok nominal saya seperti ini gitu ya. Kami memberikan kriteria nominal itu berdasarkan kategori Bapak Ibu. Jadi ada kategori yang pertama berdasarkan jumlah penyelesaian aktivitas, kami berikan apresiasi tersendiri gitu ya. Kemudian untuk perolehan nilai evaluasi, evaluasi ini diambil dari nilai kuis dan nilai pretest gitu ya. Kuis ada 2 kali, pretest 1 kali. Kemudian kategori yang ketiganya adalah kami berikan nominalnya dalam bentuk peserta terbaik yang memenuhi dia bagus di penyelesaian aktivitas dan juga bagus di perolehan nilai evaluasi. Tentu nanti nominal dari masing-masing kategori ini berbeda. Berapa besarannya tidak saya sebutkan, nanti saja Bapak Ibu langsung terima gitu ya lewat dompet digital Bapak Ibu. Pastikan sekali lagi pada pengisian pendataan peserta jenis daripada dompet digital itu benar-benar sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki di handphonenya. Kalau memiliki GoPay, maka daftarkan dia GoPay dengan nomor GoPay-nya. Kalau dia OVO, berarti daftarkan nomor OVO dengan jenis OVO-nya, dan pastikan juga kalau bisa memudahkan kami adalah nama yang tertera pada dompet digital Bapak Ibu itulah sesuai dengan namanya Bapak Ibu. Untuk kami mudah untuk memverifikasi gitu ya. Khawatirnya nanti salah kamar gitu ya, salah pengiriman. Kemudian di balik itu kami juga memberikan apresiasi, pasti di setiap pelatihan ada peserta yang terbaik, ada juga peserta yang paling baik gitu ya. Jadi di sini kita ada reward, ada juga reward plus. Reward adalah peserta yang memenuhi kriteria penyelesaian aktivitas yang nilainya maksimal gitu ya. Kemudian evaluasinya juga maksimal dan dia juga mengirimkan video testimoni. Nah, kemudian dari mereka ini ada lagi yang terbaiknya lagi. Kenapa? Dia memenuhi yang nilai maksimal paling tinggi. Ada yang mencapai 100% penyelesaian aktivitas. 100% artinya berarti seluruh si peserta tersebut
itu mengerjakan 17 aktivitas yang kami berikan di LMS Bebras UPJ gitu ya. Kemudian reward plus ini juga kami berikan kepada peserta batch 1 yang sudah bersedia membantu untuk sharing kepada peserta batch 2 terkait dengan pelatihan gerakan pandai ini. Jadi ini adalah semua kategori apresiasi yang kami berikan kepada peserta di batch 2. Dan berikut adalah nama-nama, kami serahkan apresiasi ini kepada peserta-peserta yang namanya tertera pada layar. Nanti kalau ada nama yang salah gitu ya, boleh nanti di info kepada saya. Dan nama-nama ini saya ambil berdasarkan nama registrasi yang sudah Bapak Ibu berikan. Apabila nanti untuk misalkan untuk pencetakan di sertifikat inginnya nama dengan gelar lengkap, nanti boleh diperbaiki kalau memang di slide saya itu belum ada nama dan gelar lengkapnya gitu ya. Nanti bisa dijapri ke saya juga. Ini adalah nama-nama peserta yang kami memberikan apresiasi sesuai dengan kategorinya. Kategori yang pertama adalah ini 11 orang peserta dari jenjang SD maupun jenjang SMP gitu ya, yang berjumlah 37 orang, ada 11 diantaranya yang diberikan apresiasi dalam penyelesaian aktivitas pelatihan. Kepada mereka, tentunya nanti mereka akan mendapatkan tambahan kuota, Bapak Ibu. Berapanya tidak saya sebutkan, nanti tinggal dilihat saja di dompetnya diterima berapa gitu ya. Selamat kepada Bapak Ibu Sih Retno Hastuti, Ibu Dwi Agustina, Ibu Sherwenti, Ibu Krispina Marjayanti, Ibu Diah Lukita, Ibu Yohana Priska, Ibu Triwijayati, Ibu Cindy Mainita, Ibu Cindy Mainita dari Sekolah Noah, Ibu Melati, Ibu Juni Satria Siregar, dan Ibu Chandra Hiri Marito Panjaitan. Ini adalah apresiasi yang kami berikan kepada peserta dengan kategori penyelesaian aktivitas di atas 76% atau sama dengan 76%, di mana mereka memiliki nilai terendah untuk penyelesaian aktivitas adalah 13 dari total 17 aktivitas yang diberikan. Selamat kepada Bapak Ibu. Berikutnya adalah peserta yang kami apresiasi dari kategori perolehan nilai pelatihan terbaik. Di sini nilai terendah atau nilai acuannya adalah lebih besar atau sama dengan 80. Nilai ini kami ambil dari pretest, kuis, dan juga kuis 2. Selamat kepada Ibu Sih Retno Hastuti, Bapak Wahyu Nugroho, Ibu Yoke Septiana Francisca Nahumuri, Bapak Teguh Raharjo, Ibu Kristina Maya Puspitasari, Ibu Diah Lukita, Ibu Yohana Priska, Ibu Windah Priska Wintari, dan Ibu Cindy Mainita. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu yang mendapatkan apresiasi untuk kategori yang kedua. Berikutnya adalah apresiasi yang kami berikan kepada peserta terbaik untuk kategori video testimoni. Untuk jenjang SD kami berikan kepada Ibu Sih Retno Hastuti, Ibu Dwi Agustina, Ibu Krispina Marjayanti, Ibu Diah Lukita, Ibu Pratiwi Oktaviani, Ibu Yohana Priska, dan Ibu Tri Wijayati. Nama-nama ini saya ambil berdasarkan pengumpulan yang sudah Bapak Ibu lakukan, baik itu melalui LMS maupun melalui Google Drive ya. Kemarin ada permintaan karena maksimum file yang dikirimkan di LMS tidak terakomodir, sehingga kita berikan tambahan link di Google Drive. Ini juga sudah diambil dari datanya dari Google Drive. Untuk jenjang SMP diberikan kepada Bapak Romario Simbolon, Ibu Andika Purnamasari, dan Ibu Chandra Hirin Marito Panjaitan. Kepada Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat. Berikutnya adalah kategori peserta terbaik, dan ini dari semua kategori, berarti ini yang the best-nya gitu ya. The best-nya 3 diantaranya dari Sekolah BPK Penabur, yaitu kepada Ibu Sih Retno Hastuti, Ibu Diah Lukita, dan Ibu Yohana Priska.
Dan satu peserta dari sekolah Noah yaitu Ibu Cindy Mainita. Selamat kepada peserta, ini adalah yang memang maksimal sekali penyelesaiannya gitu ya. Kategorinya hampir dari semua kategori itu disabet sama ibu-ibu yang berempat ini. Selamat kepada ibu-ibu. Dan berikutnya adalah, nah ini kami berikan apresiasi juga tambahan kepada peserta batch 1 yang sudah bersedia memberikan sharing session-nya kepada peserta batch 2. Dari jenjang SD itu ada Ibu Esterlita Dian Pratama, ini yang memberikan sharing kepada Ibu Sihretno Hastuti ya. Kemudian Bapak Riki Hartanto yang memberikan sharing kepada Ibu Yoke Septiana Francisca Nahumuri. Kemudian ada Bapak Dioskori Hoe yang memberikan sharing kepada Ibu Krispina Marjayanti. Kemudian ada Ibu Yoni Sriwahyuningsih yang memberikan sharing kepada Ibu Yohana Priska. Kemudian ada Bapak Andreas Yudi Kuswara yang memberikan sharingnya kepada Ibu Tri Wijayati. Kemudian ada Ibu Riandari Lulianawati yang memberikan sharingnya kepada Ibu Dwi Agustina. Dan Ibu Susi Anggrina Veronica Situmorang yang memberikan sharingnya kepada Bapak Wahyu Nugroho. Dari jenjang SMP ini oleh Bapak Fajar Andreas yang memberikan sharingnya kepada Ibu Andika Purnamasari. Kemudian Ibu Ani Utari yang memberikan sharingnya kepada Ibu Rosiana Bumbungan. Kemudian Ibu Veriska Surya Saputri yang memberikan sharingnya kepada Ibu Chandra Hirin Marito Panjaitan. Bapak Oki Teguh yang memberikan sharingnya kepada Ibu Melati. Dan Ibu Rosana Setianingsih yang memberikan sharingnya kepada Ibu Monika Ezra Putri. Ini kami berikan juga apresiasi tambahan kepada peserta yang sudah memberikan sharing sesinya kepada peserta batch 2. Kepada Bapak Ibu dari peserta batch 1 ini akan kami umumkan nanti juga di grupnya, di grup batch 1 bahwa kami dari UPJ memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada peserta batch 1 yang sudah memberikan sharing session kepada peserta batch 2. Itu hasil yang ingin saya sampaikan di kesempatan kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ingin diperbaiki, boleh mungkin saya diinformasi, takutnya saya salah. Oke, nah ini tadi. Oh, Ibu Chandra Hirim Marito Panjaitan ya sebenarnya. Oke, baik Bu, saya perbaiki. Untuk memudahkan, mungkin saya kirimkan satu link tambahan yang baru mungkin ya, atau mungkin bisa Bapak Ibu saya share yang di ini sebentar. Biar bisa mengisi kembali dan tim kami mudah untuk melakukan pengiriman data gitu ya. Bentar. Bapak Ibu nanti silakan kunjungi LMS. Untuk pendataan, di sini ada link pendataan Bapak Ibu, pendataan peserta gerakan pandai. Tidak masalah, kemarin apabila sudah mengisi kembali tidak masalah. Silakan diisi kembali. Kalau kita klik, ini akan menghasilkan satu formulir yang akan mendata. Di sini ada nama lengkap beserta gelar, diisikan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, karena ini akan kami cetak di atas sertifikat. Kemudian nomor handphone yang aktif, itu diisikan juga. Alamat domisili ini untuk kebutuhan pengiriman kaos program Bebras, mohon disertakan dengan kode pos supaya lebih mempermudah tim kami untuk melakukan distribusi seragam. Kemudian jenis imaninya mohon dipilih sesuai dengan yang Bapak Ibu aktif saat ini, dan kalau boleh nama yang tertera pada imani ini nama yang sesuai dengan nama peserta sehingga mudah untuk kami verifikasi. Kemudian ukuran bajunya silakan dipilih kembali sesuai dengan gambaran atau estimasi ukuran baju yang ada di formulir tersebut. Kemudian sudah selesai.
Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengisi kembali pendataan ini supaya kita mendapatkan data yang lebih akurat. Seperti itu. Oke, silakan. Barangkali ada yang ingin tanyakan, sepertinya tadi ada di kolom chat. Oh, oke. Ibu Juni Satria mendapatkan sharing dari Bapak Wisnu Pamungkas ya, Ibu Juni, benar? Iya, benar, Bu. Oh, oke. Ibu Juni boleh nanti bukti sharingnya dikirimkan ke saya dalam bentuk video boleh, dalam bentuk foto boleh, rekaman Zoom juga boleh, atau apapun boleh, Bu Juni. Oke, Bu, sudah saya Ya, upload, Bu, di di Google Drive, bukan, Bu, di tempat yang LMS. kemarin. Iya, Bu, Oh, di di sana. LMS. Kan di Baik, sana. Iya, benar, Bu. baik. Nanti ya, boleh. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kemarin terlewat untuk menginformasikan atau mengunggah video sharing, boleh nanti dilengkapi saja, karena kita akan memberikan apresiasi khususnya kepada peserta batch 1 yang sudah memberikan sharingnya kepada peserta batch 2. Boleh disusulkan saja Ibu, nanti saya akan update datanya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah ikut sesi pelatihan ini. Sehat selalu. Saya nanti izin Pak Alex kalau boleh semua peserta batch 2 kita gabungkan ke peserta batch 1 supaya nanti kalau ada informasi tentang Olimpiade bulan depan itu sekaligus kita difokus pada satu grup ya Pak Alex ya. Iya, Bu Safitri berarti mereka akan tergabung di grup tersendiri atau masuk di batch 1 saja, Bu? Digabung ke batch 1 saja Pak Alex. Oke, kalau gitu saya akan drop link join grup batch 1 di chat WA ini ya, Bu ya? Boleh, boleh. Di ini apa namanya? Di Zoom. Di Zoom boleh. Boleh, di Zoom boleh, di WhatsApp juga boleh, Pak. Supaya yang tidak hadir tetap bisa mengupdate informasinya. Seperti itu. Dari kami UPJ, itu saja yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua partisipasinya. Saya mewakili Pak Yohanes. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kita bersama ada tutur kata yang tidak berkenan, ada mungkin sikap kami yang mungkin tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Kita tetap terus bersinergi, khususnya dalam mempersiapkan anak-anak kita nih. Nah, kitanya semua kan udah dapat nih ya Siti. Nah, saatnya kita mempersiapkan anak-anak kita untuk mereka bisa mencoba tantangan gitu ya. Seberapa besar pengalaman yang nanti mereka bisa terima, yang mereka bisa dapatkan lewat tantangan-tantangan Pebras ini. Dan tantangan Pebras ini terbuka untuk 3 jenjang Bapak Ibu. Tidak hanya SD saja. Jadi kalau misalkan ada TK gitu ya, TK itu nanti bisa dijoinkan ke kelompok SD. Nanti SD itu ada yang SD kecil namanya. Kemudian SD sendiri, ada SMP, ada SMA. Jadi ada 3 jenjang bisa kita ikutkan. Kalau misalkan saya punya anak sendiri, mungkin sekolahnya tidak di Penabur, boleh nggak disertakan? Boleh. Boleh. Saya pribadi juga ikutkan anak saya gitu ya, yuk kita latihan sama-sama gitu ya. Boleh Bapak Ibu, adiknya, ponakannya, anaknya ikut karena ya target kita cukup besar. Google memberikan perhatian yang sangat positif buat Bebras Indonesia karena memang memiliki satu platform yang bisa diakses untuk dalam hal edukasi khususnya gitu ya. Latihan Bebras IPB itu dijadikan platform resmi Bebras Indonesia dalam nanti menyelenggarakan event Olimpiade Bebras tahun ini. Jadi IPB memang dipilih sebagai center servernya, mungkin karena memang kemampuan daripada institusi ya untuk mengcover jumlah user yang sangat-sangat besar gitu. Apalagi ditargetkan 1 juta user. 1 juta user akan mengakses sistem secara bersamaan di bulan November nanti. Ayo kita ramaikan Olimpiade ini. Silakan mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Alex mewakili penabur atau mungkin ada dari teman-teman Noah ingin memberikan sepatah dua patah kata, dipersilakan.
Terima kasih Bu Safitri kesempatannya. Terima kasih buat kesempatan ini kita bisa belajar bersama ya. Teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu baru ataupun menambah khasanah apa yang telah dipelajari sebelumnya, menguatkan dan pastinya bisa mempersiapkan anak-anak didik kita sekalian untuk bisa ikut dan sukses di masa depannya. Terima kasih Bu Safitri. Terima kasih, terima kasih. Mungkin ada perwakilan dari Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu, silahkan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terus semangat Bapak Ibu. Kita masih ada satu tantangan lagi, yaitu mempersiapkan siswa-siswa kita untuk ikut ke dalam Olimpiade Bebras bulan depan. Semoga kita tetap sehat selalu dan bisa terus memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin undur diri. Selamat sore. Selamat sore Bu Safitri. Selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Safitri. Sama-sama Pak Alex. Ya, itu tadi Excel sudah saya kirimkan. Nah, nanti yang untuk SMP memang informasinya memang masih sangat sedikit gitu ya. Nanti akan saya susulkan. Nanti mungkin PPT-nya tadi bisa di-share ke saya Bu buat pegangan juga kalau ada apa-apa. Boleh. Tadi di WA grup kan juga ada tuh yang Bu Devi juga belum. Itu nanti bisa direkap ulang lagi lah ya Bu. Baik. Khususnya itu ya peserta 1 yang sudah memberikan sharing ya, itu akan kita berikan apresiasi. Takutnya ada yang terlewat gitu. Ya. Oke. Baik Ibu. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Nanti berkabar lagi. Baik, siap. Iya. Miss Cindy, monitor. Miss Cindy ini bener yang dari Noah bukan ya? Miss Cindy.